Kamu yang besar di era 90-an atau sebelumnya pasti tahu film ini. Bergenre romansa komedi, kisah yang mirip dengan plot Cinderella dalam kehidupan nyata ini meledak di pasaran di kala itu. Film ini pun mengantongi keuntungan berpuluh-puluh kali lipat dari biaya produksi yang dikeluarkannya. Selain itu, chemistry yang kuat antara Richard Gere dan juga Julia Roberts pada akhirnya membawa Julia meraih beberapa penghargaan, salah satunya sebagai Best Actress pada Golden Globe Awards tahun 91. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki tampan bernama Edward Lewis. Ia adalah pengusaha dan juga seorang milioner yang berasal dari New York. Setelah berbicara melalui telepon dengan mantan istrinya, tampak ia akan pergi meninggalkan kediamannya yang saat itu sedang mengadakan pesta. Dikarenakan mobilnya terhalang oleh mobil lain, maka ia menggunakan mobil Lotus baru milik pengacara sekaligus sahabatnya yang bernama Phil. Walaupun Phil terlihat sedikit keberatan, pada akhirnya Edward tetap mengendari mobil tersebut. Look, you don't even know where you're going. You're gonna get lost. Di sini yang berbeda, terlihat seorang wanita yang baru bangun tidur. Wanita itu bernama Vivian. Setelah berdandan dan ingin pergi, ia melihat pengelola apartemen yang sedang menagih sewa penghuni lain. Ternyata uang sewa yang disimpannya dalam tangki kloset hilang. Lalu ia menghindari tagihan dari si penyewa dengan cara mencari jalan lain melalui tangga darurat. Vivian memasuki sebuah klub untuk mencari teman satu kamarnya yang bernama Kit untuk menanyakan kemana perginya uang yang ia simpan di dalam tangki kloset. Ternyata uang itu digunakan Kit untuk membeli drugs dan juga membayar hutang. Vivian marah padahal uang tersebut akan digunakan untuk membayar sewa apartemen yang mereka tempati. Saat Kit keluar dari klub, ia bertengkar dengan perempuan lain. Ternyata Kit sedang memperebutkan tempat di mana ia biasa mangkal. Ya, mereka adalah kupu-kupu malam. Edward yang masih kikuk mengendarai mobil Phil, tiba-tiba ia berhenti. Dikira akan menyewa jasanya, Vivian datang mendekati dan menawarkan untuk berkencan. Dari dalam mobil, Edward menanyakan jalan menuju Beverly Hills. Kemudian Vivian pun menawarkan bantuannya dengan imbalan $5. Edward masih menawar, tapi Vivian malah menaikkan tarifnya menjadi $10 dan akan menunjukkan jalannya langsung dengan bayaran $20. Setelah deal, mereka berkenalan dan mengobrol di dalam mobil. Sampai akhirnya Edward menawarkan Vivian untuk bergantian mengemudi mobil Lotusnya itu. Edward menanyakan penghasilan dari pekerjaannya. Vivian mengatakan bahwa ia dapat menghasilkan uang $100 per jam dengan jasanya. Edward pun tercengang. Sampailah mereka di hotel tempat Edward menginap. Saat Vivian berpamitan dan menunggu bis, Edward menghampiri dan meminta Vivian untuk menemaninya. Lalu Edward menyuruh Vivian mengenakan jasnya agar tidak terlihat mencolok. Saat berada di dalam hotel mewah tersebut, semua mata tertuju pada Vivian. I'm not wearing panties. Wow, great view. Tibalah mereka di penthouse dengan pemandangan indah. Namun Edward mengatakan bahwa ia takut ketinggian. Ia menyewa kamar tersebut karena kamar ini yang terbaik dan tidak ada penthouse di lantai paling bawah. Vivian meminta bayaran di awal dan mulai menawarkan jasanya dengan memberikan pilihan warna pengaman. Namun Edward malah mengajak untuk mengobrol saja dan meminta Vivian menemaninya semalaman. Vivian pun mengatakan bahwa tarifnya adalah $300 per malam. Champagne. Datang pelayan dengan membawa champagne dan juga strawberry. Saat di kamar mandi, Edward mengira Vivian akan menggunakan drugs dan menyuruhnya pergi saja. Ternyata itu hanyalah benang gigi yang mau digunakannya untuk membersihkan sisa-sisa dari biji strawberry yang nyelip. Malam berlalu, di mana Edward masih sibuk bekerja, sedangkan Vivian asik piknik di atas karpet sambil menonton acara televisi. Edward dengan senyum simpul manis dan tatapan hangatnya memandangi Vivian. Kemudian Vivian mendekati Edward dan mulai menggodanya. Keesokan paginya mereka sarapan. Edward menceritakan bahwa pekerjaannya adalah seorang pengusaha yang membeli sebuah perusahaan saat perusahaan itu mengalami kesulitan keuangan atau financial difficulty.
Dan perusahaan yang akan dibelinya kali ini bernilai 1 miliar dolar. Yang kemudian perusahaan tersebut akan dijual kembali dengan cara memecah-mecahnya dan menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal secara legal. Edward yang sedang berbicara dengan Phil melalui telepon, kemudian menutupnya dan memandangi Vivian yang sedang berendam sambil bernyanyi. Kemudian Edward memberikan tawaran pekerjaan secara profesional kepada Vivian agar tinggal bersama dan menemaninya hingga hari Minggu nanti. Setelah tawar-menawar, mereka lalu bersepakat. Vivian akan menerima 3.000 dolar sebagai bayarannya 6 hari menemani Edward. 1,000. 3,000. Done. Vivian, is that a yes? Edward juga meminta agar Vivian membeli pakaian yang konservatif dan tidak terlalu mencolok ataupun seksi. Vivian pun senang dan mengabarkan kepada Kit mengenai hal tersebut. Vivian menyusuri jalan di Beverly Hills untuk membeli pakaian yang pantas. Kemudian ia tiba di suatu toko. Namun bukannya dilayani dengan baik, mereka memandang sebelah mata dan menganggapnya tidak akan mampu membeli baju di toko itu karena harganya yang sangat mahal. Lalu Vivian pun diusir dari toko tersebut. Very expensive. It's very expensive. Please leave. Vivian yang merasa sedih akhirnya kembali ke hotel. Ia dihampiri oleh manajer hotel itu lalu dibawa ke ruangannya. Ia mengatakan bahwa Vivian harus berpakaian sopan di hotel tersebut. Vivian kesal kenapa semua hari ini jahat padanya. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya sudah berupaya untuk beli baju yang pantas, namun tidak dilayani dengan baik. Kemudian manajer itu menelpon butik untuk membantu Vivian memilihkan baju. Saat di butik, Vivian dibantu oleh Bridget memilihkan gaun untuk makan malam. Ia pun meminta Tuan Thompson, sang manajer, untuk mengajarinya table manners. Tak berselang lama, tibalah Edward untuk menemui Vivian di ruang tunggu. Edward terpukau kagum akan kecantikan dan keanggunan Vivian yang luar biasa. Ia menggandeng Vivian untuk makan malam bersama dengan rekan bisnisnya. Morris, David. Sambil membicarakan bisnisnya, Vivian yang bingung menggunakan peralatan makannya melakukan beberapa kesalahan. It happens all the time. Di sana terlihat bahwa rekan bisnisnya itu tidak menyetujui pembelian perusahaannya. Kembali ke hotel. Dari pertemuan tadi baru diketahui bahwa ayah Edward sudah meninggal tahun lalu. Edward yang tidak mau membicarakan perihal keluarganya, terlebih kematian ayahnya itu, ia meninggalkan Vivian dan bermain piano di bawah. Lalu scene beranjak ke pagi hari. Edward memberikan kartu kreditnya untuk membeli pakaian. Karena perlakuan tidak menyenangkan kemarin saat berbelanja, Vivian jadi malas. Edward menemaninya untuk berbelanja dan Vivian disuruh memilih pakaian apa saja yang ia mau. Vivian lalu mendatangi toko yang kemarin memandangnya sebelah mata dan mengusirnya. Sambil menenteng banyak tas branded, ia pun mengejek balik pramuniaga di sana. Kasihan. Big mistake. Big. Saat kembali ke hotel, sang manajer tersenyum melihat penampilan Vivian yang baru. Di hotel, Edward menceritakan bahwa dulu ibunya adalah seorang guru musik, lalu menikah dengan ayahnya yang kaya raya. Kemudian mereka bercerai karena adanya wanita lain. Saat ibunya meninggal, Edward sangat marah pada ayahnya. Mereka tidak berbicara selama 14,5 tahun, menghabiskan 10.000 dolar untuk terapi dan hanya untuk mengatakan, "Aku marah pada ayahku." Pagi harinya di sebuah pacuan kuda untuk pertemuan bisnis, Phil mengorek informasi tentang Vivian karena ia takut kalau Vivian adalah mata-mata dari lawan bisnisnya. Karena terus didesak, akhirnya Edward mengatakan bahwa Vivian adalah seorang pekerja seks komersial yang ditemuinya di jalan saat menuju Beverly Hills. Phil mendatangi Vivian dan mengatakan bahwa ia tahu siapa Vivian sebenarnya dan rahasia itu akan aman bersamanya.
Phil kemudian mengajak Vivian untuk berkencan dengannya jika sudah tidak bersama lagi dengan Edward. Setibanya di hotel, Vivian yang kesal meluapkannya. Ia tidak habis pikir mengapa Edward mendandani layaknya wanita terhormat, tapi malah mengungkapkan jati dirinya yang seorang peska kepada sahabatnya. Di situ Edward merasa menyesal dan meminta maaf. Vivian yang sudah terlanjur tersinggung, ia meminta bayarannya dan mengancam akan pergi dari sana. Edward kemudian melihat Vivian yang pergi tanpa mengambil uang yang sudah ia lempar di atas kasur. Saat Vivian menunggu lift, Edward datang dan meminta maaf atas perkataan dan perbuatan yang telah menyakiti hatinya. I don't want you to go. Down? Keesokan harinya, Edward mengajak Vivian pergi berkencan. Saat ini semua mata memandang kagum ke arah Vivian. Mereka mengendarai limosin, kemudian menaiki private jet dan menonton opera. Untuk pertama kalinya, Edward meliburkan diri. Ia berjalan-jalan di taman, membaca buku, dan nongkrong di kafe bersama Vivian. Pada malam harinya, Vivian melihat Edward tidur dan menciumnya dengan mesra. Vivian mengatakan, "I love you." Namun Edward hanya terdiam. Di pagi harinya, Edward mengatakan bahwa bisnis tripnya hampir selesai. Ini malam terakhir bersamanya dan ia akan kembali ke New York. Vivian yang mendengarnya merasa sedih dan ia menceritakan kehidupannya semasa kecil saat ibunya mengurungnya di loteng. Ia membayangkan bahwa ia adalah seorang putri yang disekap oleh ratu jahat. Lalu ada pria berkuda putih dengan pedang di tangannya, memanjat menara, kemudian menolongnya. Tiba-tiba ada telepon dari Phil yang mengabarkan bahwa Tuan Morse akan menjual sahamnya. Kit datang mengunjungi Vivian, lalu ia menceritakan semua ke sahabatnya itu. Kit mengatakan bahwa kehidupannya saat ini seperti cerita Cinderella. You like him? Yeah. Cinderfucking-rella. Scene beralih di kantor. Saat penandatanganan pembelian saham, Edward mengatakan bahwa perusahaan Tuan Morse masih rentan. Ia berencana tidak jadi membeli perusahaannya dan justru ingin membantu perusahaan tersebut. Phil yang kesal karena bisnisnya batal, ia datang untuk menemui Edward di hotel. Melihat Vivian yang sendiri di sana, ia mulai merayunya. Saat Vivian menghindar dan memberontak, Phil malah menamparnya. Phil makin memaksa dan berusaha memperkosa Vivian. Alhamdulillahnya Edward datang di saat yang tepat dan memukul Phil lalu mengusirnya. Ini adalah hari ke-6, yang artinya kesepakatan mereka telah usai dan saatnya Vivian pergi. Kemudian ia diantar dengan limosin hotel menuju apartemennya. Vivian memutuskan akan pindah ke San Francisco, mencari pekerjaan dan menyelesaikan pendidikannya. Ia memberikan uang kepada Kit untuk mengikuti beasiswa karena melihat temannya itu masih mempunyai potensi dan berkesempatan besar untuk memperbaiki hidupnya. Di scene lain terlihat Edward sedang check out dan mengembalikan perhiasan yang sebelumnya dipakai oleh Vivian kepada manajer hotel. Edward akhirnya menyadari perasaannya pada Vivian. Ia datang dengan limosin putih, satu buket bunga, dan sebuah payung. Ia berusaha mewujudkan impian Vivian di masa kecil. Berusaha untuk mengalahkan ketakutannya pada ketinggian, Edward bak satria menaiki tangga untuk bertemu dengan sang putri. Kemudian cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan alur cerita film ini sampai akhir. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa jempol manisnya kakak.